Seperti diketahui kalau kiper FC Dallas Martin Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Paes terganjal aturan FIFA sehingga proses naturalisasinya harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Nah, ada rumor kalau biaya sidang Paes di CAS memakan biaya yang cukup besar. Katanya bisa mencapai lebih dari 30 miliar rupiah. Biaya ini kombinasi dari biaya sidang, jasa lawyer, transportasi dan sebagainya, sehingga diklaim kalau ditotal semua bisa menembus lebih dari 30 miliar rupiah. Terkait hal ini, bagaimana respon dari PSSI? Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara. Jangan terlalu banyak sok tahu. Sudah, kami akan bicara kalau sudah pasti, ujarnya kepada wartawan pada hari Selasa yang lalu. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, ujar Arya. Menurutnya, PSSI tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal akan buntu. Kami kalau terbentur biaya sejak awal, kami sudah tahu masalahnya. Tidak mungkin dimasukkan sebagai warga negara Indonesia kalau karena biaya. Pasti kami akan stop sejak awal, imbuhnya. Makanya, sambung Arya, PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Jika prosesnya sudah selesai dan tuntas, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek timnas Indonesia dikabarkan tengah didekati oleh salah satu klub Belanda, FC Emmen. Hal ini berdasarkan laporan dari media asal Inggris, Wales Online, di mana dikatakan kalau FC Emmen dari Belanda tertarik untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Klub asal Belanda, FC Emmen, dikabarkan tertarik dengan pemain Swansea, Nathan Choaon. Berusia 22 tahun itu telah berjuang untuk membuat di Wales Selatan sejak kedatangan di klub musim panas lalu dan menghabiskan paruh waktu musim lalu dengan status pinjaman di tim Eredivisie SC Heerenveen. Demikian bunyi laporan Wales Online. Sementara itu, media asal Belanda Transferwatch.nl mengabarkan bahwa perpindahan ini tinggal selangkah lagi. FC Emmen yang berada di divisi kedua Liga Belanda itu dikabarkan berniat untuk segera mendatangkan Nathan ke timnya. Menurut Transferwatch.nl, Emmen telah melakukan diskusi mengenai potensi kepindahannya yang diklaim berjalan ke arah yang benar. Choaon saat ini masih terikat kontrak dengan The Swans hingga musim panas 2026, tutup media tersebut. Seperti diketahui kalau Nathan merupakan pemain yang masih memiliki kontrak dengan tim asal Inggris Swansea FC hingga tahun 2026. Namun dia akhirnya dipinjamkan ke klub Eredivisie SC Heerenveen musim lalu demi mendapatkan menit bermain. Di SC Heerenveen, klub yang juga ada pemain Indonesia Tom Haye, ternyata Nathan hanya bermain dalam 4 laga. Akhir-akhir ini, publik pecinta sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia, diramaikan kabar soal belum ditandatanganinya kontrak baru pelatih Sintayong. Padahal kontrak lama Sintayong akan berakhir pada bulan Juni 2024 ini. PSSI dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir sebelumnya sudah mengadakan pembicaraan dan kesepakatan dengan Sintayong soal kontrak baru. Bahkan PSSI sudah menyodorkan draft final kontrak ke Sintayong sejak 2 minggu yang lalu. Namun kata Erick Thohir, Sintayong belum menandatangani kontrak baru karena yang bersangkutan sedang menjalani recovery, efek kesehatannya yang menurun. Sintayong menjalani recovery di Korea Selatan, makanya ia kemungkinan absen saat drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Kuala Lumpur pada hari Kamis 27 Juni 2024. Selain itu,
Seliweran pula kabar kalau Sintayong adalah salah satu calon pelatih Korea Selatan, di mana yang kosong hingga saat ini pasca memecat Jurgen Klinsmann. Tentu saja hal ini makin bikin ramai situasi persepak bolaan tanah air. Sebabnya para fans tanah air banyak yang menginginkan agar Sintayong tetap stay bersama timnas Indonesia. Fans Indonesia melihat kalau di tangan pelatih Sintayong, timnas Indonesia mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan yang cukup signifikan. Permainan timnas Indonesia saat ini menampilkan tontonan yang enak dilihat. Permainannya apik, mental para pemain meningkat, tidak ada perasaan takut siapapun tim yang akan dihadapi. Torehan prestasi yang dicapai pun meningkat dan mengalami perubahan. Timnas di tangan Sintayong bisa masuk ke Piala Asia, bahkan lolos dari fase grup. Timnas Indonesia U23 tembus semifinal Piala Asia U23, bahkan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dan terakhir adalah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, yang notabene timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Asia 2027 tanpa harus menjalani kualifikasi. Dengan torehan prestasi itu berimplikasi mengerek ranking FIFA timnas Indonesia. Kalau sebelumnya berada di 175, saat ini ranking FIFA timnas Indonesia berada di posisi 134. Nah, di tengah sejumlah kabar tersebut datang berita yang bisa bikin hati gembira para fans di Indonesia. Kabar baik itu datang dari salah satu media Korea Selatan, NATE. Seperti diketahui, untuk menyelesaikan memilih dan menetapkan pelatih baru Korea Selatan dibentuk Komite Peningkatan Kekuatan KFA. Ada banyak nama yang muncul, baik nama pelatih domestik maupun asing. Menurut Asosiasi Sepak Bola Korea, pada tanggal 23 yang lalu, Komite Peningkatan Kekuatan Tim Nasional mengadakan pertemuan ke-10 secara pribadi di suatu tempat di Seoul pada tanggal 21. Demikian tulis NATE. Awalnya rencana pengurangan jumlah 12 kandidat menjadi 4, kemudian menjadi 5 dijadwalkan akan dikonfirmasi pada pertemuan tersebut. Namun dilaporkan jumlah kandidat dapat bertambah menjadi 16, termasuk kembali pelatih Irak Jesus Casas selanjutnya. Walau menambah jumlah kandidat, NATE melaporkan bahwa KFA lebih memilih para pelatih yang kini bekerja di Korea Selatan sebagai kandidat terdepan pengganti Klinsmann. Berbalik dan kembali tempatnya, pelatih kepala dalam negeri diperkirakan akan diangkat menjadi kepala pelatih tim sepak bola nasional putra Korea yang telah kosong selama hampir 4 bulan menyusul pemecatan mantan pelatih Jurgen Klinsmann. Demikian tulis NATE. NATE pun telah merinci 2 kandidat terdepan dalam bursa pelatih timnas Korsel, yakni Kim Do-hoon dan Hong Myung-bo. Jika Kim Do-hoon adalah pelatih sementara sejak Juni 2024 yang lalu, sementara Hong Myung-bo saat ini menjabat sebagai pelatih klub Ulsan Hyundai dan pernah menjadi juru taktik Korea Selatan di Piala Dunia 2014 di Brasil.